Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan
harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, "Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Senayan City Shalom. Sekali lagi Senayan City Shalom. Boleh melihat tangan-tangan yang bergairah untuk menyembah Tuhan siang ini. Alright, berikan dulu tepuk tangan mereka buat Allah kita, saudara. Haleluya, God is good and all the time. Puji Tuhan, Dia Tuhan Allah kita yang setia, Dia Tuhan Allah kita yang baik, yang tidak pernah menahan kebaikan.
bagi orang-orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Amen. So saat ini bersama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau dedikasikan waktu ini untuk kita menyembah Dia. So seberapa banyak saudara mau bersama dengan saya menyembah Tuhan di tempat ini sama-sama. Amen. So I believe when we worship God there is something happen. Ketika kita menyembah Dia ada sesuatu yang terjadi. Ada kesembuhan yang terjadi. Ada open doors yang terjadi. Ada sudden miracle yang terjadi. Ada sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar telinga, belum timbul di hati yang Tuhan sediakan. Bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Aku gak dengar, katakan amin. Yang belakang gak kedengeran, katakan amin. Ayo yang percaya sorak-sorai lagi tepuk tangan buat Allah kita saudara. He's a good God. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa, kita nyiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Thank you Father God. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu dekat dan selalu menopang hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dan ajaib. Engkau tidak pernah membuang setiap kami. Bahkan Kau mengasihi kami bagi biji mata-Mu Tuhan. Engkau kekasih hati kami. Engkaulah perisai dan perlindungan bagi kami. Saat ini kami datang untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan, sebab bagi kami Tuhan adalah kekuatan, pengharapan, dan pertolongan. Kami bersyukur kepadamu. Mari jamah setiap kami. Kami percaya when we worship you, there is something happen. Ada sesuatu yang terjadi ketika kami menyembah. Kami menyembah Tuhan yang besar, kami menyembah Tuhan yang hidup, yang ada di tengah-tengah kami. So we welcome you Father God, we welcome you Holy Spirit, we welcome you Jesus. Ketika Tuhan melangkah hadir di tempat ini, maka anugerah dan kuasa-Mu Kau curahkan di tengah-tengah kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini ibadah kami Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang kasih kepada Tuhan, semua berkata, Amen, amen, amen. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau sini, kemenangan terjadi di sini. We come to bless your name. We come to love you God. We come to thankful. Sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
menyembah Tuhan. Ya ralaba ralaba laba laba. Worship. Ya da 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 da. My God. Ya ralaba laba laba ralaba laba. Ya ralaba ralaba ralaba. Ya ralaba ralaba ralaba. Oh, raba ralaba. Oh,
rara ya rara re. Alaba ya ralaba ya ru. Ya ralaba ralaba rala. You are highest. You are highest. Kaulah yang Engkau tinggi. Kau di sini memeluk kami. Penuhi, penuhi. Only you, only you. Yes, Lord. Yes, Lord. Biar ruangan ini dipenuhi dengan atmosfer surgawi. Dan kami menghirup oksigen surga di tempat ini, Tuhan. Biar skenomu, Tuhan, menetap di tempat ini. Hadirat kemuliaan-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi. Engkau diagungkan di tempat ini, Engkau ditinggikan di tempat ini. Engkau dihormati, Engkau disembah, Engkau dikasihi dan diagungkan ya Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami membangun tahta yang besar bagi-Mu. Lewat pujian dan penyembahan kami. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang menjamah umat-Mu. Telinga-Mu tidak pernah kurang tajam mendengar seruan doa-Mu. Dan Kau tidak pernah menahan kebaikan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Kau selalu menopang dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh menyembah dan memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Kau yang layak dihormati, diagungkan, dielu-elukan dan disanjung tinggi di tempat ini. Bagi-Mu segala pujian, kehormatan, kekayaan dan kelimpahan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Bagi Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Elohim, Adonai, Immanuel. Ayo kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Everybody scream. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus semua umat yang mengasihi itu semua berkata, amin. Ayo sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan yang berkuasa, yang kekal, yang dahsyat dan ajaib. Come on. My God is worthy of my praise. Oh yes He is. Oh, oh. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas, ayo angkat tangan tinggi-tinggi katakan nama-Mu. Mulia Engkau Tuhan, ya
something. Sebab dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, hanya nama Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Sekali sebutkan namanya siapa? Bapak dan namanya siapa? Are you ready, church? For glorify the Lord, because the Lord is worthy of my praise. Come on. Engkau Tuhan yang perkasa, caramu mempesona, ajaib dan mulia. Namamu Tuhan di atas segala nama. One more time. Engkau Tuhan, Tuhan yang Tuhan ya Tuhan mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, namamu di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Oh yeah. Alright, somebody come on, give God a big hand. Somebody give God a big applause. Sorak-sorak katakan woo. Haleluya. Hanya nama Tuhan yang lain ditinggikan, dipuji, dihormati dan disanjung tinggi. Tahtanya teguh, tidak ada seorang yang dapat menggeser kedudukannya sebagai raja. Yang percaya katakan amin. Dan sorak-sorak lagi yang tribut Allah kita. Come on, somebody. Alright, everybody, come on. Pasti sudah tahu lagu ini ya, man. So, jangan cuma diam, saudara. Come on, move your body, move your body. Say, oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Say, move your body so words share. Ooh, oh. Come on, come on. God is fighting for us. God is on
Oh God. Dia yang berperang ganti kita. Dia yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Sebab kemenangan sudah dijamin di dalam Yesus Kristus. Kita berperang bukan untuk mendapatkan kemenangan. Kita berperang di dalam kemenangan Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Aku gak dengar, katakan amin. Come on somebody, 1 menit sorak-sorai tepuk tangan paling ramai. Come on, tanpa music, come on. 1 minute please, 1 minute please. Somebody, give God a big hand applause to Jesus. Woo. Hallelujah. Woo. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Yeah. He's a good God. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk sama anugerah Tuhan, saudara. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi kuasa dan segala kemuliaan ke aku, kejayaan hanya bagi Tuhan. Saya hormati Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kau layak Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, Engkau besar, Kau layak kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat siang ini. Biar siang ini setiap kami boleh ketemu sama Tuhan. Kami boleh berjumpa sama Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan pencipta alam semesta. Engkau yang sanggup bikin terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat. Haleluya. Kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan saudara duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa? Saudara bisa serukan. Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa? Wah, kasih tahu kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih buat Pastor Billy, Milka dan semua tim penggembalaan yang ada. Saya terlalu percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat. Rencana yang dahsyat buat GBI Senayan City dan Emporium. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Yuk kita ngomong sama-sama yang mantap saudara ya. 3, 4. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Sekali lagi. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Katakan amin. Saudara, tahun penuaian itu identik dengan tahun peperangan rohani. Amin. Saya ulangi saudara ya. Tahun penuaian itu identik dengan tahun peperangan rohani. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kalau kita lihat ini era peperangan rohani makin besar segala ya. Dikatakan Maurice Cerullo bahwa secara alam roh, secara apa yang didapat oleh gereja dengan kenyataan yang ada itu biasanya berjalan bersama-sama. Kalau kita lihat peperangan demi peperangan yang benar-benar terjadi hari-hari ini, negara lawan negara, bahkan perang dagang, betul saudara. Saya terlalu percaya memang anak-anak Tuhan harus lebih lagi lakukan peperangan rohani. Wah, katakan amin. Saudara, dikatakan oleh gembala sidang kita Pak Niko Nyoto Raharjo, dikatakan kita akan menuai yang pertama jiwa-jiwa. Yang kedua perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga berkat rohani dan jasmani. Yang keempat hidup yang berbuah atau buah roh. Yang kelima hidup kekal. Yang keenam tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Hari-hari ini kita harus tuai ini saudara, 6 poin. Yang mau boleh lambaikan tangan. Yang mau nuai lambaikan tangan. Wah, haleluya. Saudara, caranya udah dikasih tahu. Gembala kita sudah kasih tahu. Cara penuaian ini lewat doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Katakan amin. Hari-hari ini tidak bisa kita tidak senang doa, saudara. Harus senang doa. Harus senang muji nyembah Tuhan.
Harus senang baca Alkitab. Wah, harus senang hidup kudus. Katakan amin. Hari-hari ini kita tidak bisa jauh dari Tuhan, saudara. Dan Tuhan mau saudara dan saya menuai. Katakan amin. Untuk menuai tidak akan lepas dengan namanya peperangan rohani. Tidak dengan sendirinya. Tapi saya terlalu percaya saudara dan saya harus masuk di dalam peperangan rohani. Katakan amin. Melawan penguasa-penguasa di udara. Harus menang. Harus menang lawan dosa. Menang terhadap dosa. Terhadap kedagingan. Terhadap keduniawian. Wah, saudara katakan begini ya. Saya mau menang atas dosa, kedagingan, keduniawian. Amin. Dosa, kedagingan, keduniawian. Yuk, 3, 4. Saya mau menang atas dosa, kedagingan, keduniawian. Sekali lagi. Saya mau menang atas dosa, kedagingan, keduniawian. Katakan amin. Saudara, hanya pemenang yang masuk surga. Ini masalahnya. Jadi saudara dan saya harus kejar ini, saudara. Harus menang. Lawan dosa harus menang. Oh, apalagi ya dikatakan lawan kedagingan harus menang. Lawan keduniawian harus menang. Katakan amin. Nah saudara, baru nanti kita akan bisa menuai 6 poin tadi. Contoh kita ambil 3 hal. Yang pertama tentang jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa menuai jiwa-jiwa? Pasti lewat peperangan rohani. Tidak mungkin tidak, saudara. Ya, mau terjadinya satu revival. Kita mau lihat revival terjadi, Bu, dalam keluarga saya. Saya mau lihat revival terjadi dalam hidup saya, sekolah saya, kampus saya, tempat pekerjaan saya, atas Jakarta, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Pasti dimulai ada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang muji nyembah Tuhan, mengerang buat jiwa-jiwa. Saudara tahu, saudara bisa ada di sini karena ada air mata yang tercurah buat saudara dan saya. Saudara nggak mungkin bisa sendiri, saudara. Tapi saudara perlu tahu, iya ya, aku bisa jadi ada sekarang ini. Ada banyak orang yang berdoa buat kita. Indonesia bisa ada sampai sekarang, saudara. Aman, puji Tuhan. Tidak hanya karena presiden dan wakil dan semua tim yang ada. Tidak cuma itu maksud saya, saudara. Tapi ada satu kekuatan yang dahsyat di balik itu. Ada banyak orang-orang yang berdoa buat Indonesia. Ada banyak orang-orang yang mengerang, berpuasa, doa keliling buat Indonesia. Katakan amin. Sebelum pemilihan presiden kami setahun, saudara, semua dari interdenominasi, dari seluruh Indonesia ganti-gantian, semua doa keliling, puasa, nangis buat Indonesia. Saya terlalu percaya itu adanya Indonesia sekarang, saudara. Karena ada banyak orang yang berdoa, yang menangis, berdoa, doa keliling puasa buat Indonesia. Katakan amin. Saudara mau lihat revival terjadi dalam keluargamu, dimulai dari saudara. Amin. Nangis doa, Tuhan, lawat keluarga saya. Lawat keluarga saya, Tuhan. Dimulai dari doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Semua sama, saudara. Menuai jiwa-jiwa, saudara. Dikatakan nanti kita akan lihat belajar. Kita mau nuai berkat secara jasmani. Kita mau nuai buah roh, hidup yang berbuah. Sama semua polanya. Semua mesti masuk dalam hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Kalau istilah saya, kita mesti punya goa, saudara. Istilah saya, goa. Goa yang gimana, Bu Christine? Goa itu artinya perjumpaan pribadi kita sama Tuhan. Bukan mezbah keluarga. Mezbah keluarga kita barengan sama-sama. Ibadah raya apalagi sama-sama. Tapi ini goa sendiri, saudara sama Tuhan. Intim sama Tuhan, deket sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, nangis. Oh Tuhan banyak ngomong. Itu kalau buat saya, istilah saya itu goa, saudara. Setiap orang yang mau dipakai Tuhan untuk everyone, every person on earth dikatakan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan? Punya kok enggak ada yang mau dipakai Tuhan? Tinggi. Jangan turunin dulu, jangan turunin. Lihatan kanan kirinya. Ada yang enggak angkat tangan, tanyain mau dipakai siapa kamu? Saya tanya lagi ya. Ini enggak sembarangan, saudara, angkat tangan doang. Enggak, ini deklarasi kita, saudara. Katakan amin. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada jalan lain. Mesti penuh Roh Kudus. Tuhan mau saudara dan saya memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Punya goa-goa pribadi masing-masing. Saudara, Rasul Yohanes, dia punya goa yang memang namanya di Pulau Patmos. Waktu dia dibuang ke Pulau Patmos selama hampir kurang 2 tahun, saudara. Dia punya goa, memang di goa. Karena umurnya sudah sepuh, dia banyak tiduran di situ. Dan memang kalau ke situ, saudara ya, nanti kalau sudah lihat bisa di Google, itu ada sekarang dipagerin tempat kepalanya Rasul Yohanes itu. Tiduran. Tapi nggak cuma tiduran nih masalahnya. Rasul Yohanes dia di goa itu dia sendiri sama Tuhan. Ada banyak malaikat kunjungi dia. Banyak pewahyuan demi pewahyuan sampai lahirlah kitab Wahyu. Itu Rasul Yohanes. Sebelum dibuang ke Pulau Patmos sempat digoreng, saudara. Digoreng dengan minyak yang mendidih, bukan tempe. Rasul Yohanes digoreng, saudara, karena nama Yesus. Tapi gak meninggal, saudara, karena Tuhan punya rencana yang dahsyat. Setelah hampir kurang 2 tahun, banyak pewahyuan, dia banyak ketemu sama Tuhan. Selesai sampai lahir kitab Wahyu, saudara. Selesai dari situ, Tuhan utus dia ke Efesus. Efesus ini satu kota yang penuh dengan berhala, saudara, dewa, dewi Artemis, saudara, luar biasa. Saudara, dari seorang Rasul Yohanes, dia punya goa, perjumpaan dia dengan Tuhan. Dia datang ke Efesus, saudara, luar biasa. Wah, terjadi revival. Orang-orang bertobat, katakan amin. Saudara tahu, orang-orang bertobat, terjadi revival di Efesus, saudara. Tuhan pakai seorang Rasul Yohanes yang dia punya goa, saudara. Persekutuan dengan Tuhan. Saudara, bukan cuma sehari 2 hari, bukan 3 tahun, tapi 300 tahun terjadi revival di Efesus. Saudara yang nangkep, tepuk tangan buat Tuhan. Oh, kok enggak terlalu nangkep ya? Saya ulang lagi, saudara ya. Saudara, dari seorang Rasul Yohanes, dia punya goa, persekutuan dengan Tuhan. Tuhan utus dia ke Efesus. Sampai di Efesus, kota yang penuh dengan berhala, Tuhan pakai dia, saudara. Wah, orang-orang bertobat, revival, bertobat, revival, bertobat, revival. Tidak hanya 3 hari, 3 tahun, tetapi selama 300 tahun. Yang nangkep berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes Lord.
Katakan amin. Yang gak tepuk tangan gak nangkep, tak ulang lagi saudara. Iya. Pokoknya harus tangkap. Saudara harus tangkap. Ini era Roh Kudus. Kalau saudara tidak nangkap rugi saudara. Makanya saya berdoa supaya saudara tangkap sesuatu. Tangkap sesuatu. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Saudara, dari seorang Rasul Yohanes dikatakan dia di goa, saudara. Perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan. Setelah dari situ hampir 2 tahun dia dibawa ke Efesus. Efesus ini kota penuh berhala, saudara. Orang mau bertobat susah, tapi Tuhan pakai Rasul Yohanes. Wah, orang bertobat, terjadi revival di Efesus. Tidak hanya 3 hari, 3 tahun, tapi 300 tahun. Yes. Haleluya. Haleluya, katakan amin. Kalau saudara mau dipakai untuk everyone, miliki gua itu. Perjumpaan kau sama Tuhan. Saya belajar terus mendisiplin hidup saya, saudara. Wah, terus saudara. Mungkin saudara ada waktunya banyak pikiran dan sebagainya. Jangan kemana-mana, lari ke gua itu. Lari aja. Saya bisa-bisanya saya main gitar, sembah Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan ngomong sama saya. Tuhan tuntun step by step. Itu gua saya. Kalau enggak mana kuat. Gak kuat. Tidak kuat. Apalagi dengan situasi sekarang ini saudara. Engkau gak punya gua pribadi dengan Tuhan. Gak akan kuat saudara. Ngikut sama arus dunia. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menang atas dosa. Menang atas kedagingan. Menang atas keduniawian. Katakan amin. Harus menang. Gimana caranya? Masuk gua. Perjumpaan kau sama Tuhan. Masuk di menara doa. Saya tahu di Senayan City ada doa rantai. Amin. Ikut. Apa doa rantai? Nggak ngerti, tanya sama pengerja saudara. Tahu semua. Saya mau ikut. Jam berapa mau ikut? Jam 2 sampai jam 3 pagi. Misalkan saudara ya. Ikut. Masuk dalam doa pujian penyembahan. Dan kita sendiri pribadi harus punya gua itu. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan saya terlalu percaya kita akan dipakai Tuhan untuk everyone. Jiwa-jiwa di marketplace, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di rumah tangga saudara, di klaster saudara. Saya terlalu percaya akan terjadi revival. Katakan amin. Katakan amin. Menuai jiwa-jiwa. Mau menuai apa saja. Miliki gua. Perjumpaan kita sama Tuhan. Tidak bisa tidak. Waktu kita mau menuai buah roh. Hidup yang berbuah. Sama. Mesti begitu saudara. Kenapa seseorang bisa jadi jahat? Dulunya baik. Kok jadi jahat? Pasti tidak dekat sama Tuhan. Tapi dia pendeta tuh bunda. Bu, ya tidak tahu dah apa saja. Kalau buat saya, mau pendeta kayak mau profesor kayak mau jemaat kayak mau apa. Orang yang dekat sama Tuhan, pasti hatinya Tuhan ada di dia. Kalau katanya jabatannya ini, kok gitu? Saya nggak tahu. Nggak tahu Tuhannya yang mana. Tapi kalau Tuhan Yesus, pasti itu nurun dalam hidupnya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini mesti kita tuai ini. Amin. Ini harus kita tuai. Gimana kita bisa menguasai diri? Kanan kiri nonton pornografi. Gue kagak, entar dikatain dah. Aduh, lu cupu banget sih. Lu kuno banget sih. Emang lu pendeta ya? Dan sebagainya. Malu dong saya, Bu. Gimana saudara bisa menguasai diri? Kanan kiri nonton pornografi, engkau tidak. Saya mau bilang, karena saudara dan saya dekat sama Tuhan. Dan saudara bilang, iya, karena aku menuai buah roh penguasaan diri. Gimana gak ngerokok? Cobain deh, enak. Sekali step aja. Enak. Gimana saudara bisa berkata no? Aku ndak mau merusak bait Allah ini. Aku ndak mau. Gimana? Ndak ada jalan lain mau nuai buah roh. Doa banyak ketemu Tuhan. Waktu saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara, saya percaya Tuhan kasih. Wah, aku mau tuai Tuhan buah roh penguasaan diri. Gimana aku bisa menuai buah roh kasih? Saya penuh kasih, Bu. Saya mau ngasih semua tak kasih, Ibu. Iya, belum ada yang nyakitin ya. Begitu ada yang nyakitin, des. Bisa mengasihi, wah, nah itu, ini peperangan rohani, benar, peperangan rohani. Ya apa menang atas daging, ya apa menang atas sakit hati dan sebagainya. Mau menang, gimana caranya menang atas sakit hati? Gimana? Ya apa? Ngampuni. Ngampuni. Wow, saya nggak bisa ngampuni. Nah, itu makanya itu kan peperangan rohani kan saudara ya. Tapi waktu saudara berkata saya bisa ngampuni. Aku mau ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Menang. Hanya pemenang yang masuk surga. Hanya pemenang yang masuk surga. Haleluya. Pemenang itu identik dengan murid Tuhan Yesus. Makanya dikatakan kita disuruh fokus sampai tahun berapa? 2023. Udah lewat ya. 2033. Apa itu? Penyelesaian amanat agung. Apa Bu penyelesaian amanat agung itu? Jadi murid Tuhan Yesus. Saudara dan saya hari-hari ini fokusnya 2033 penyelesaian amanat agung. Apa? Jadi murid. Ya apa Tuhan? Oh Tuhan, aku mau jadi murid-Mu. Aku mau sungguh-sungguh, aku mau hidup kudus, takut akan Tuhan dan memuridkan banyak orang. Supaya banyak orang masuk surga. Katakan amin. Menuai buah roh, hidup yang berbuah itu harus dituai semua saudara. Harus dituai, itu lewat peperangan-peperangan rohani. Dan kita dekat sama Tuhan, pasti menang. Pasti nuai. Pasti menang, pasti nuai. Katakan amin, katakan amin. Nuai berkat gimana? Berkat jasmani dan rohani sama Pak. Sama Bu, Dek, Kak, sama. Polanya sama. Banyak ketemu Tuhan. Banyak itu maksudnya banyaklah kita. Banyaklah ketemu Tuhan. Miliki goa itu pribadi sama Tuhan. Masuk menara doa. Wah ikut doa keliling. Pokoknya saudara dekat sama Tuhan. Baca Alkitab.
dalam kekudusan. Katakan amin. Sama, polanya sama. Dan saya rindu. Di sini ada yang masih sekolah? 1, 2. Wah, puji Tuhan. Nah, yang kuliah. Puji Tuhan. Shalom generasi Yeremia. Saudara yang bekerja, lambaikan tangannya. Nah, saudara rindu menuai berkat, menuai jiwa-jiwa, menuai buah roh. Nah, saya pesan tolong yang ada di marketplace, yang ada di sekolah, yang kampus, sekolah, tolong buat mezbah doa. Bukan persekutuan doa ya, bukan ya. Kalau dulu memang kita persekutuan doa, cuman terlalu complicated, saudara. Banyak hal yang dibikin pembicara. Ini sekarang mezbah doa. Karena Pak Niko sudah bilang, tolong kamu masuk, jemput bola. Tiba-tiba waktu Pak Niko katakan demikian, saya langsung di sini. Jemput bola ya apa? Ya sudah, di setiap perusahaan, di setiap sekolah-sekolah, di setiap pun uni-uni yang ada, tolong dibuat mezbah doa. 3-4 orang is okay, jalan aja, enggak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit. Yang penting doa bareng-bareng. Tuhan lawat sekolahku, Tuhan lawat kampusku, Tuhan lawat perusahaanku ini, Tuhan lawat. Jesus for everyone, harvest now. Katakan amin. Siap. Yang siap boleh lambaikan tangan. Tinggi. Jangan turunin dulu. Ada malaikat di sebelah saudara. Lagi catat nama, alamat, tanggal lahir, ada janji saudara, jam 13.54. Janji apa? Lah ditanyain kok cuma angkat tangan loh saudara. Janji apa loh tadi loh? Saudara akan lihat di tempat saudara waktu bikin mezbah doa akan terjadi revival. Orang-orang mimpi ketemu Yesus. Kok bisa ya satpam di kampus aku bisa minta doain loh. Gimana nih ceritanya? Yes, hasil doa. Gimana nih ya cleaning service di perusahaan aku tiba-tiba bilang, Bu, Pak, saya ngalami masalah. Berat banget. Kalau udah ngomong berat masalah, Bapak Ibu jangan keburu. Terus mau bagaimana? Doain dulu. Sini tak doain. Beda kepercayaan. Nggak apa-apa, tanya Ono aja saudara ya. Mau tak doain? Mau tak doain? Pasti mau Pak, mau Bu. Ada masalah. Sama kayak orang sakit, sama. Mezbah doa. Waktu saya sampaikan tentang mezbah doa, sampai dari My Home yang mengurusin penjara-penjara, saudara. Kan ada pelayanan penjara. Wah, nangkepnya dahsyat banget. Sampai mereka bilang, Bunda, aku siap. Di ratusan penjara-penjara yang ada akan dimulai ada mezbah doa. Saya bilang di penjara ada mezbah doa, sungguh-sungguh apinya menyala. Wow, ndak heran penjara bisa kosong kok saudara. Itu revival, katakan amin. Itu revival saudara. Dan saya terlalu percaya di kampus saudara, di sekolah saudara, di perusahaan saudara ada mezbah doa. Wah saudara, udah gak usah ngomongin omset pasti naik. Fokusnya bukan omset dulu nih masalahnya. Omset yang jauh lebih besar, orang-orangnya.
Jiwa ini omset dahsyat, aset yang luar biasa. Haleluya. Siap? Siap. Bikin mezbah doa. 3-4 orang doa aja. Mau tiap minggu, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Doa aja, doa. Doain. Yang siap, lambaikan tangan saudara. Yang siap boleh bangkit berdiri di tempat saudara. Yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord. Ya Tuhan. Saya terlalu percaya saudara berdiri tidak sekedar berdiri. Tapi engkau berdiri, mulai siang ini Tuhan akan ingatkan. Sampai engkau bikin mezbah doa. Sampai engkau bikin mezbah doa di tempat saudara. Sampai engkau lihat lawatan Allah yang dahsyat. Sampai engkau lihat Jesus for everyone. Harvest now. Itu terjadi di kampusmu, terjadi di sekolahmu, terjadi di tempat pekerjaanmu. Doa saudara. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan mezbah doa Tuhan. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan tempat kami bekerja. Ada api Allah, api Roh Kudus. Mari angkat kedua tangan saudara, angkat kedua tangan saudara. Urapi Tuhan anak-anakmu, urapi. Doa. Bilang sama Tuhan, urapi saya Tuhan, urapi saya. Ini era peperangan rohani Tuhan. Ini era pendoayan. Tapi anak-anakmu akan melakukan. Bikin mezbah doa. Akan terjadi revival. Penuaian jiwa-jiwa. Anak-anakmu akan menuai buah roh, menuai berkat Allah. Urapi Tuhan. Yes Lord. Sama-sama katakan, curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curah, apa ya Tuhan? Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ayo, ini doa kami Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Pakai dan urapi setiap kami Tuhan. Biar sepanjang tahun 2025 ini setiap kami murid-murid-Mu menuai Tuhan. Menuai Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu.
Meteraikan Tuhan, biar firman boleh berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi kehidupan dan terobosan bagi kami. Berkati Bunda Christine yang telah menyampaikan isi hatimu. Berkat kasih kekuatan, pengurapan, dan wisdom yang dari surga turun atas hamba-Mu. Kau pakai lebih lagi untuk penuhi jiwa di akhir zaman. Dan kami umat-Mu datang tidak dengan tangan kosong. Kami hendak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tidak ada yang kekurangan di antara kami. Tidak ada yang sakit di antara kami. Kuasa dan kasih Tuhan menyembuhkan dan memulihkan, memberkati hidup kami sempurna dan utuh adanya. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dan semua berkata, amin. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Silakan duduk. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. 'Cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sedang dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau di siang hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami sama-sama boleh menaikkan doa, pujian, penyembahan kami Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kami mau katakan di tahun 2025 ini Tuhan, kami akan menuai Tuhan. Kami akan menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami akan menuai buah roh Tuhan. Kami akan menuai segala berkat jasmani, bahkan berkat rohani ya Tuhan. Dan kami keluar dari sini Tuhan, kami akan menjadi lebih dari seorang pemenang Tuhan. Kami menang atas dosa kami Tuhan. Kami menang atas kedagingan kami. Kami menang atas keduniawian kami Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun setiap kami Tuhan. Bekali kami Tuhan, sinari kami Tuhan dengan terang firman-Mu ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan cinta kasih-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Untuk Ibu Pendeta Tuhan, Christine Farakni Mela ya Tuhan. Biar Tuhan di usia yang baru ini Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan wisdom yang baru Tuhan. Tuhan tuntun Tuhan setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dibuatnya Tuhan, Tuhan buat berhasil dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan terus berkati Tuhan dalam penggembalaannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan Bapak Pendeta Peter Farakni Mela ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus keluarga ini Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan keluarga ini Tuhan. Untuk memperlebar kerajaan-Mu ya surga Tuhan. Biar Tuhan sertai Tuhan, pimpin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami sudah menjadi seorang pemenang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluar dari tempat sini Tuhan, kami tidak menjadi sama lagi ya Tuhan. Ada terobosan demi terobosan ya Tuhan. Ada mujizat demi mujizat terjadi ya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Di marketplace kami masing-masing Tuhan. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Akan lahir, akan bangkit mesma-mesma doa ya Tuhan. Akan bangkit Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, akan bangkit penuai-penuai-Mu yang di akhir zaman ini ya Tuhan. Penuai-penuai yang handal Tuhan. Kami akan menjadi terang. Kau pakai kami semua Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan berada. Biar yang setiap sakit Tuhan berikan kesembuhan. Segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk anxiety Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan turun atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya juga Tuhan ada terobosan terjadi Tuhan. Ada pelepasan terjadi ya Tuhan. Kami akan menuai di tahun ini Tuhan, di tahun 2005 ini Tuhan, kami akan menuai lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami ya Tuhan yang ada di Senayan City, Emporium dan Landmark ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Billy Tuhan, untuk Bu Milka, Brian dan Janice Tuhan. Biar Mazmur 91 itu terjadi dan tergenapi atas keluarga ini ya Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar skenoo Tuhan terjadi atas setiap tempat ini ya Tuhan. Biar Kau
lebih berhabitasi lagi di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika Engkau berhabitasi Tuhan. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Menarik jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini ya Tuhan. Sertai Tuhan, pimpin Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat yang baru ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk setiap pelayan yang mengambil bagian Tuhan di siang hari ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, besar kecil apapun itu Tuhan. Biar semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bukan tentang kami Tuhan, tapi it's all about You Jesus. Biar Engkau yang semakin bertambah besar dan kami semakin berkurang ya Tuhan. Kan lahir bangkit, the faceless nameless generation ya Tuhan. Biar semuanya ini Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, satu hati Tuhan untuk Gembala sidang kami Tuhan, untuk Pastor Niko Tuhan, untuk Bu Hermin, beserta para wakilnya Tuhan. Biar Tuhan ada unity, ada kesatuan hati lebih lagi ya Tuhan. Kami minta Tuhan ada hikmat yang baru ya Tuhan. Biar Tuhan berikan kepekaan lagi Tuhan, untuk dapat mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Kau berikan lebih lagi Tuhan visi misi yang baru Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan boleh percayakan menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan. Kami percaya Tuhan from east to the west and back to Jerusalem Tuhan. Kami percaya Tuhan di kegerakan Pentakosta ketiga ini Tuhan. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Tuhan. Dan kami katakan Tuhan, Jesus for everyone, harvest now, harvest now. Dan akan bangkit Tuhan, generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Yang tidak kompromi terhadap dosa dan terus melakukan kehendak-Mu di zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekarang kami juga mengangkat tangan kami. Kami bersatu hati hoya rabasi kalala balala balala. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami katakan shalom untuk bangsa Indonesia. Shalom untuk bangsa Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau-pulau yang ada, setiap kota-kota bahkan sampai desa terkecilnya pun. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami katakan keamanan, ketertiban terjadi atas bangsa Indonesia. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Dari yang terendah bahkan hingga yang tertinggi. Bapak Presiden Prabowo beserta wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Biar ada unity, ada hikmat, ada roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil ada keputusan yang terbaik, yang tepat. Dan semua untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan Tuhan sebelum kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.